Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Melanjutkan yang kemarin ya, lensa bukaan besar. Yang dimaksud F-nya besar, F-nya kecil itu macam ini. Jadi kalau ada lensa, dia ada tulisannya 1.4. Nah ini diafragmanya yang diputar-putar itu. Jadi kalau 1.4 dia bukaannya lebar. Fungsinya kalau untuk low light atau kondisi kurang cahaya ini sangat membantu. Tapi kekurangannya kalau bukaan yang besar itu saat panas, saat yang terang sekali itu harus memakai ISO yang paling rendah atau kecepatannya yang sangat tinggi atau dibantu filter. Ini juga lensa prime dengan bukaan 1.2 ini. Adik, paspor biasa. 1.2. Paspor biasa. Ya. 1.2. Jadi keunggulannya lensa-lensa macam ini adalah kalau untuk buat foto belakangnya bokeh. Belakangnya bokeh untuk blur, tajamnya jangan ditanya, pasti akan tajam sekali. Ini contoh beberapa lensa yang bukaan besar. Nanti selanjutnya saya akan kasih contoh untuk lensa yang lain. Ini khususnya lensa Fuji. Nanti saya coba akan beri contoh lensa Canon atau Nikon atau lensa yang lain yang mempunyai bukaan besar. Semeton semua. Semoga Anda paham, ataupun kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan, kita bisa tanya jawab lewat WhatsApp pakai nomor saya 673 864 515. Saya ulangi nomor saya plus 673 864 8515. Nah, melanjutkan yang kemarin, 3 prinsip dasar fotografi: speed, ISO, dan diafragma atau aperture. Nah, ini saya membawa kamera Fuji. Bagaimana cara mengatur ISO pada kamera Fuji? Untuk kamera Fuji yang tipe ini, tipe X-T2, ini letak ISO-nya di sini. Ya. Mulai otomatis ISO rendah 200, 400 sampai 1600, sampai paling tinggi ISO 12500. Caranya ini untuk ngelock, putar locknya, kita putar. Berapa ISO yang kita maui kita tunjukkan. Silahkan kita googling atau kita searching di internet apa fungsi ISO, bagaimana cara penggunaannya. Yang jelas ISO itu gunanya untuk membantu pencahayaan. Apabila kita memotret dengan kecepatan tinggi, pengen hasil yang bagus, tidak goyang, pakai ISO yang agak tinggi. Ataupun kalaupun keadaan yang kurang cahaya atau malam hari, kita akan menggunakan ISO yang agak tinggi karena untuk membantu memasukkan cahaya ke dalam kamera. Ingat, ISO pun juga ada kekurangan kelebihan. Apabila kita memakai ISO terlalu tinggi pada kamera tertentu, akan timbul noise atau gangguan seperti pasir bintik-bintik. Kalaupun kita turunkan, nanti akibatnya cahaya kurang. Nanti ada beberapa trik cara mengatasi ISO, ada beberapa kekurangan dan kelebihannya. Ya. Simak dulu ISO gunanya apa, silahkan di browsing di internet fungsi ISO dalam fotografi. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Satu lagi yang dasar dari fotografi adalah speed. Bagaimana cara mengatur speed pada sebuah kamera? Kita lihat. Nah, ini tombol speednya pada kamera Fuji. Berapa kecepatan yang Anda inginkan? Berapa kecepatan supaya hasilnya tidak goyang?
Biasanya beberapa teman itu merumuskan bahwa speed yang aman, minimal speed yang aman untuk mengambil gambar untuk hasil yang tidak goyang adalah 2 kali dari panjang focal length dari kamera. Nih contohnya, apabila ada kamera tulisannya 23, berarti focal length-nya 23. Berapa kecepatan yang aman untuk motret dengan lensa ini? Minimal 2 kali, 23 dikali 2 adalah 46. Kita lihat di sini speednya 30, 60, 125. Jadi di saat kita menggunakan lensa 23 atau lensa standar 1855, speed yang aman adalah 60. Atau kalau kita mau ekstrem lagi, speed yang bisa kita andalkan pakai speed 100 atau 125. Itu gambarnya pasti tidak akan goyang. Meskipun lensa Anda tidak ada image stabilizer, dengan kecepatan yang 125, gambarnya tidak goyang. Jadi ISO, speed sama diafragma. Nanti akan saya tunjukkan dari ketiga-tiganya saling berkeuntungan, saling